Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini saya akan mempresentasikan proyek yang saya buat, di mana proyek ini sebagai tugas dari mata kuliah pengenalan pola, di mana menerapkan computer vision dan deep learning untuk mengklasifikasi citra medis khususnya pada deteksi dan penilaian tingkat keparahan retinopati diabetik atau disingkat RD dari dataset citra retina. Halo, nama saya Galuh Ritanto dengan NIK 220001831 dari kelas B. Nama proyek saya adalah DRNet untuk klasifikasi tingkat retinopati diabetik pada citra fundus retina menggunakan transfer learning pada dataset retina MNIST. Deskripsi proyek saya, proyek ini tujuannya untuk membangun sistem klasifikasi otomatis yang mampu mendeteksi dan menentukan tingkat keparahan retinopati diabetik atau RD dari citra fundus retina menggunakan pendekatan deep learning berbasis transfer learning. Tujuan utama mendeteksi 5 tingkat keparahan RD. Tingkatan yang pertama itu bernilai 0, sama normal. Yang ke satu maka bernilai ringan. Jika menghasilkan 2 maka sedang. Jika 3 maka parah. Dan yang keempat maka proliferatif. Membantu tenaga medis melakukan screening cepat dan non-invasif terhadap kondisi retina pasien. Tentu saja penjelasan pada shortcut. Baik, pada step awal yang biasa halnya sama, melakukan instalasi dan import library, di mana kita menginstal pustaka MNIST dan library deep learning yang kita butuhkan. Pada step yang kedua, yaitu meload dan pre-processing dataset. Dimulai dengan mengatur flag dataset, lalu kita mencari info atau mendapatkan info dataset retina MNIST dari kelas Python-nya. Lalu kita mengubah ukuran gambarnya, di mana kita ubah dengan resize 224 kali 224 dan mengubah ke tensor. Lalu kita menginisialisasi info dataset, lalu melakukan pre-processing citra. Baik, pada step yang ketiga, definisikan model ResNet 50. Diawali dengan meload model ResNet 50 pre-trained dari ImageNet. Lalu mengganti layer full connected terakhir agar output 5 kelas. Lalu memindahkan model ke GPU jika tersedia. Pada step yang kelima, yakni kita melakukan training loop. Kita melakukan fungsi untuk melatih model satu pouch, lalu menyimpan ke history loss dan akurasi untuk melakukan visualisasi. Menghasilkan output epoch 1 dengan loss 1,2733 dengan akurasi 0,4
4.796. Itu juga dengan epoch 2, 3, 4, 5. Menghasilkan dengan loss berbeda dan akurasi berbeda. Selanjutnya, langkah yang kelima, evaluasi model. Tujuannya untuk melakukan prediksi di test set, menghitung conversion metric, dan klasifikasi report. Menghasilkan output dengan conversion metric DRNet pada kelas ke-0 dengan precision 0,54 dengan recall 0,87 dengan F1 score 0,67 dan support 174. Pada kelas 1, 2, 3, 4 menghasilkan precision yang berbeda, recall, F1 score, dan support. Dengan akurasi keseluruhan yaitu 0,47 atau 47%. Model ini terlalu berfokus ke kelas mayoritas kelas 0. Kenapa begitu? Karena jumlahnya banyak dibandingkan kelas 1, 2, 3, 4. Lanjut ke step yang keenam, yaitu visualisasi grafik akurasi loss. Di mana kita bisa lihat dari grafik ini yang trailing loss di mana terus turun drastis dari yang 1.2 hingga ke 3.0, lalu dilanjutkan lagi hingga ke 4.0. Pada ini terdapat 1, 2, 3, 4 epoch, turunnya drastis, lalu turun sedikit 1 epoch. Untuk pada grafik training akurasi, menunjukkan bahwa meningkat dari 0.0 hingga ke 3.0 dengan jumlah epoch 4. Dengan akurasi yang awalnya 0,50 hingga ke 0.85. Ini cukup drastis ya. Lalu dilanjutkan lagi menaik sedikit hingga ke 0,90 kurang lah pada epoch keempat. Meningkatnya dari 43% ke 88% dalam 4 epoch. Selanjutnya ke tahap ke-7, visualisasi prediksi gambar fundus. Tujuannya pada langkah ini kita menampilkan 10 gambar dari test set dengan label asli dan prediksi model. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama ini, di mana label aslinya bernilai 0 atau normal, dan prediksinya juga sama 0 atau normal. Terdapat 5 gambar yang sesuai dengan prediksi. Dan begitu juga gambar yang tidak sesuai prediksi terdapat 5 juga. Lalu step yang ke-8 yaitu menyimpan model dengan nama drnet_retina_mnis.pth. Di bawah dari shortcut yang ke-8, dengan rasa penasaran saya mencoba untuk print modelnya, bagaimana output yang dihasilkan. Beginilah output yang dihasilkan dari model file.pth. Selanjutnya bagian kesimpulan. Yang pertama, model mampu
belajar cukup baik dari data Windows Retina. Yang kedua, akurasi pelatihan tinggi, lebih dari 90%, tetapi akurasi pengujian hanya 48%, menunjukkan potensi overfitting. Yang ketiga, kelas non-RD atau bernilai 0 yang dimana normal sangat dominan, menyebabkan ketidakseimbangan performa antar kelas. Baik, sekian yang bisa dapat saya sampaikan terkait source kode saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.